Assalamualaikum. Bersama Erli di sini dan welcome back to my channel. Nah, teman-teman, bila kalian sudah menonton videoku sebelumnya tentang kaya mendadak urutan 25 dunia, kali ini video ini juga bercerita tentang kaya mendadak dan akhirnya menjadi viral. Nah, teman-teman, kisah ini berawal dari pasangan Huygo yang berasal dari Rotorua, Selandia Baru, sedang mengajukan pinjaman kredit di sebuah bank. Nah, teman-teman, saat itu tahun 2009, pasangan ini mengajukan pinjaman ke bank yang bernama Westpac. Nah, mereka kemudian memenuhi segala persyaratan untuk menjadi peminjam di bank tersebut. Setelah semua persyaratan selesai, bank pun akhirnya menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada pasangan tersebut. Namun seperti yang kalian duga, teman-teman, lagi-lagi pegawai bank melakukan kesalahan yang cukup fatal. Dalam hal ini, pegawai bank Westpac menambahkan beberapa nol di belakang angka. Bila kalian simak videoku sebelumnya, Bapak Darren James tidak tahu menahu tentang aliran dana masuk ke rekeningnya. Kali ini berbeda karena pasangan ini tahu bahwa dia akan menerima pencairan kredit, tetapi yang bikin wow adalah jumlahnya yang sangat fantastis. Nah, pada saat itu, teman-teman, Gao ini sedang mengadakan pertemuan kecil dengan teman-temannya di sebuah tempat makan atau restoran. Ketika dia menerima notifikasi masuk di ponselnya, kemudian dia mengecek. Sementara Gao ini sadar, teman-teman, bahwa terjadi kesalahan dengan adanya aliran dana masuk ke rekeningnya dalam jumlah yang cukup fantastis, yaitu 89 miliar atau 10 juta Selandia Baru. Teman, rupanya pasangan Gao ini berbeda dengan Darren James. Dia sudah mengetahui adanya kesalahan tersebut karena dia sudah terlanjur gelap mata. Kemudian dia akhirnya menarik tunai pada hari itu juga senilai 78 juta untuk berpesta. Seperti sedang syukuran gitu ya, teman-teman. Namun teman-teman, yang lucu dari kejadian ini adalah karena dia sebetulnya tidak menyangka ya adanya aliran dana masuk sebesar itu, dia berkali-kali setiap 3 menit sekali dia itu mengecek dan merefresh kembali HP-nya. Apakah benar nih bahwa dana yang masuk ke rekeningnya segitu banyak? Nah, setelah pesta pertama nih, dia beserta istrinya kembali mengadakan pesta foya-foya untuk kali yang kedua karena dia sudah tahu bahwa dana tersebut bukan mimpi, teman-teman. Sudah betul-betul masuk dan jumlahnya sangat fantastis. Gao beserta istrinya kemudian memesan makanan yang mewah yang selama ini mereka tidak pernah menikmatinya, beserta brandy asal Prancis. Wah, di hari ketiga mereka berdua mengajak Lina, putri satu-satunya, untuk mulai bepergian kemana-mana, ke tempat-tempat yang selama ini mereka tidak pernah kunjungi. Nah, kalian tahu apa yang terjadi di hari keempat? Gao ini membuka 23 rekening baru. Kemudian dia melakukan 39 kali transfer dana ke luar negeri. Kemudian dia memindahkan 78 juta lalu lari ke luar negeri. Wah, dan ketika Westpac Bank menyadari kesalahannya, kemudian dia mencari Gao di rumahnya, mereka tidak menemukan apapun. Sebab seperti yang kalian tahu bahwa Gao sudah melarikan diri ke Cina. Langkah terakhir yang dilakukan oleh Westpac adalah melaporkan hal tersebut ke Interpol.
untuk menyelidiki keberadaan pasangan Gao tersebut. Nah teman-teman, kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Bahwa pasangan ini menjadi sangat viral. Beberapa orang bahkan mendukung pasangan ini. Wah, luar biasa. Bahkan beberapa orang membuka halaman Facebook dengan judul "We support Liu Gao and his $10 million and run Liu run." Seperti itu teman-teman. Dan yang perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa kehidupan mewah pasangan ini terus berlanjut. Bahkan istri dari Gao mengirimkan saudara perempuannya untuk pergi ke Hong Kong dan berjalan-jalan. Dan pihak berwenang pun akhirnya geram ya teman-teman. Dan mereka pun memblokir semua rekening Gao di luar negeri. Nah teman-teman, setelah sekian lama memburon, istri dari Gao ini ingin merasakan kehidupan normal seperti dulu lagi. Sehingga dia pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dan dia kembali ke Selandia Baru pada tahun 2011 teman-teman. Sementara itu suaminya, Gao, masih tetap menikmati kehidupannya di Cina. Kenapa kepolisian tidak bisa menangkap Gao? Sebab antara Selandia Baru dan Cina tidak ada perjanjian ekstradisi teman-teman. Jadi dia aman sembunyi di sana. Nah teman-teman, kalian pasti ingat pepatah sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akhirnya akan jatuh juga. Sama halnya dengan Gao teman-teman. Suatu hari dia pergi ke Hong Kong untuk berjudi. Nah yang dia tidak ketahui teman-teman, bahwa Hong Kong memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Selandia Baru. Dan akhirnya perjalanan buron Gao pun berakhir di Hong Kong. Gao ditangkap di Hong Kong dan kembali ke Selandia Baru pada 4 April tahun 2009. Nah teman-teman, di pengadilan Gao mengaku bersalah. Dia mengakui telah mencuri uang dan kabur ke negara lain. Kemudian dia oleh pengadilan dijatuhi hukuman penjara 16 bulan dan bebas pada tahun 2013. Sementara istri Gao dinyatakan bersalah dengan 25 tuduhan pencurian beserta 3 penggunaan dokumen palsu. Istri Gao juga divonis bersalah atas pencucian uang. Dia mendapatkan hukuman 9 bulan tahanan rumah dan harus atau wajib mengembalikan sejumlah uang kepada pihak bank. Nah teman-teman, dari kejadian ini apakah yang bisa kalian ambil hikmahnya? Sebab akhir-akhir ini banyak sekali kejadian salah transfer ya teman-teman. Kita sebagai orang awam tidak tahu menahu tentang hal tersebut, bagaimana kejadian itu bisa terjadi, dan biasanya nominalnya itu enggak sedikit ya teman-teman, tapi sangat besar yang bikin kita shock. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu tahu setiap kali aku upload video terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. Assalamualaikum.